warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Mungkin ada keterangan yang tidak masuk? Tidak ada keterangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini adalah kita buka dengan mungkin kalau sudah berdoa tadi pagi sudah berdoa. Mungkin saya akan awali dengan absensi. Lailatul Isarufan, Welayu Sabitri, Resmatul Hasanah, Lailatul Rifah, Siti Fatimah, Nila Minatul Maula, Ali Bulburkon, Iqbal Maulana, Ahmad Belvin, Nailul Khairi, Rabi Bulburkon, Ahmad Maulana Hasbi, Muhammad Dafa Bidni, Mukhtafi, Firman David. Nah, mungkin yang tidak masuk apakah sakit atau bagaimana? Tidak ada keterangan sama sekali. Ya. Sama saya akan tulis Alfa. Wes. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu untuk materinya kita akan membahas tentang hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Nah, sebelum kita membahas hikmah sikap amanah dan jujur bagi generasi muda, mungkin dari sebelumnya materi jujur dan amanah apakah sudah mengerti semua? Ya. Jika sudah mengerti, saya tanyakan, Iqbal, apa yang disebut amanah? Amanah? Apa itu amanah? Bertanggung jawab. Jadi amanah itu kita selaku sebagai manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan atau yang pernah kita janjikan. Nah, dan yang disebut jujur apa? Apa? Mana dari jujur? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Nah, untuk lebih paham, kalian lebih memahami tentang amanah dan jujur, coba buka halaman halaman 60. Yaitu tentang pantun tematik. Coba Ilul baca untuk pantun yang pertama. Ayo pada virus corona. Corona telah ribuan korban. Ayo kawan jangan dijat. Pendidikan hidup kehidupan. Nah, itu tentang pendidikan jujur dalam kehidupan. Supaya apa? Kita harus jujur. Dipercaya orang lain. Paham? Yang tentunya kedua.
lagi bersama kita dalam virus corona segala macamnya. Marilah kawan kita marilah kita renungkan mengapa kita harus amanah. Mengapa kita harus amanah? Mengapa? Mengapa kita amanah? Yo. Mengapa? Karena kita mempunyai tanggung jawab di setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi, kenapa kita harus amanah dalam kehidupan? Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan. Itu dan kita kenapa kita harus amanah? Supaya kita lebih berhati-hati dalam memegang beban tanggung jawab. Paham? Lanjutkan. Laila, dibaca. Social distancing, apakah maksudnya? Jaga jarak agar tidak jadi penyakit. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan tanggung jawab? Coba, bagaimana caranya kita harus bertanggung jawab dan berkata jujur? Caranya kita bertanggung jawab itu bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Ayo. Harus berani menghadapi konsekuensinya. Yang pertama, kita cara kita berperilaku jujur, yakni kita harus meyakini bahwa Allah Maha melihat. Nah, kita merasakan bahwa Allah itu Maha melihat, kita akan berhati-hati dalam sebuah perkataan. Dan juga meyakini bahwa kejujuran dapat menunjukkan kepercayaan dari orang lain. Jadi kalau kita berbicara jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Begitu caranya, paham? Nah, dan selanjutnya setelah kita membaca bentuk tematik, mari kita baca tentang mari bertafakur. Mari kita bertafakur. Kita awali dari seorang petugas kebersihan kereta rel listrik. Coba dimulai dari Siti Hatimah. Halaman 61. Saya baca. Seorang petugas kebersihan kereta rel listrik KRL yang bernama menjadi petugas pengawal KRL bernama Hedi Salim tidak hanya membalikkan tapi benar-benar mengamankan uang dengan jumlah yang sangat besar. Pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.40, Menjadi bersama Hedi Salim menemukan barang yang tertinggal di kereta yang akan tiba di stasiun Bogor. Barang itu berupa plastik yang dilapisi koran. Setelah diperiksa ternyata isinya uang. Tunjukkan. Tiba. Menjadi kemudian menyerahkan temannya itu kepada petugas pelayanan penumpang di stasiun Bogor, bersama beberapa petugas lainnya. Mereka memeriksa tersebut. Ternyata isinya uang jumlah Rp500 juta.
Petugas pelayanan penumpang kemudian memasukkan dan mengunjungi aplikasi laporan barang hilang di KRL. Tidak lama kemudian seorang pengguna KRL kemudian mendapatkan barang miliknya yang tertinggal di kereta. Dia melakukan verifikasi dan memastikan bahwa dia adalah pemilik barang tersebut. Petugas pelayanan penumpang pun mengembalikan barang temuan itu kepada pemiliknya. Terus tidur. Kemudian itu menjadi kemudian dianggap menjadi kabar tetap menjadi bersama Edi Sandi juga mendapatkan asuransi jiwa senilai 50 juta dan beberapa hadiah lainnya. Nah, dari mari kita bertawakkul dari cerita tersebut, apa yang kita bisa ambil? Dari hikmah yang kita bisa ambil di dalam mari kita bertawakkul. Amanah dan jujur. Amanah Dan jujur. Bagaimana sikap dari jujur di dalam cerita tersebut? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Dipercayai oleh orang lain. Dari kita orang yang jujur dapat dipercayai orang lain. Nah, dari cerita tersebut Mujibis seorang pegawai petugas kebersihan kereta rel, dia itu karena kejujurannya dia diangkat sebagai pegawai tetap di KRL dari karena kejujuran seorang dari mari kita bertawakkul itu jadi hikmah dari perilaku jujur kita dapat dipercaya orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke materi, yaitu kita hikmah sikap amanah dan jujur. Sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang vertikal, memiliki manfaat yang bersifat vertikal dan horizontal. Bagaimana manfaat yang vertikal itu contoh amanah peningkatan manfaatnya jujur dan amanah yang vertikal kita dapat meyakini menambah keyakinan kita atau iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang yang menjaga amanah dan jujur menunjukkan bahwa hidupnya memiliki keyakinan bahwa Allah yang Maha Mengetahui. Dan selanjutnya, sementara manfaat yang horizontal itu bagaimana? Sifat yang manfaat yang horizontal itu seperti jika kita berperilaku amanah dan jujur seperti yang diceritakan di mari kita bertawakkul tersebut, kita dapat dipercaya orang lain dan sebagainya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alhamdulillah bin Mas'udin, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad Ibnu Hanbali. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian haruslah berkata jujur.
karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membimbing ke Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal. Nah, dari hadis tersebut kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkata jujur. Kenapa kita harus berkata jujur? Supaya kita dibimbing ke surga. Kenapa kita harus berkata jujur? Kita selain kita dibimbing ke surga, menuju jalan surga, kita akan dipercaya oleh orang lain. Nah, coba dibaca. Imran dari hadis halaman 71. Hadis ini memerintahkan kita untuk memberi jujur ataupun maksud dari kejujuran, membimbing kepada kebaikan terhadap rahmat perilaku itu akan menghasilkan kebaikan baik bagi perilakunya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Kebaikan itu bisa berbentuk kebahagiaan yang bersifat duniawi maupun yang paling utama adalah kebaikan hakiki yang akan didapatkan di akhirat kelak. Nah, selain mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, kita jika berperilaku jujur dan amanah, kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain, dari dalam kehidupan maupun dari orang lain. Dan juga kebaikan itu bukan hanya datang kepada diri kita sendiri, tapi akan berdampak kepada orang sekeliling kita. Contoh, contohnya kita di sini contohnya Iqbal orangnya jujur. Nah, ketika dilihat oleh orang, dinilai oleh orang, contohnya, Laila tanya ke Imron, siapa itu Imron? Iqbal, orangnya jujur. Apakah temannya kamu? Iya, temannya aku. Ya, itu berdampak kebaikan kepada ini. Jadi seakan-akan nama Imron itu berdampak juga terpandang juga kepada orang lain. Imron itu orangnya jujur. Kenapa jujur? Karena temannya itu jujur. Karena Iqbal juga jujur. Jadi penilaian orang akan berdampak kepada temannya kita sendiri. Paham? Dan sebaliknya, jika Iqbal itu orang yang suka berbohong, maka Imron pandangannya kepada orang lain juga suka berbohong. Paham? Atau tidak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba tunjukkan Laila.
pemberian asuransi, uang, tabungan, dan hadiah lainnya. Coba lanjutkan dulu. Beda. Coba kalian bayangkan, seandainya Jani dan Edi nanti tidak berlaku hidup, apa yang kira-kira mereka lakukan? Memang benar mereka akan mendapatkan uang senilai 500 juta, tapi mereka tidak akan dapat beli hiburan. Mereka masih dihantui oleh ketakutan. Jika sampai ketahuan manajemen perusahaan, mereka bisa dihentikan dari pekerjaannya. Apa enaknya hidup dalam ketakutan seperti itu? Nah, dari kejadian tadi yang menimpa kita Fakur itu jadi sudah dibaca oleh Vela tadi, orang yang jujur dari Mujimi yang pegawai tetap menjadi pegawai Tetap. pegawai tetap. Jika sebaliknya, jika Mujimi tidak berkata jujur, seandainya dia itu tidak berkata jujur, maka dia akan dihantui rasa ketakutan dan Bohong. rasa bersalah. Maka hidupnya tidak enak, akan dihantui terus. Paham? Nah, jika kalian umpamanya Iqbal menemukan uang di halaman sekolah, terus sama Iqbal, jika Iqbal ini tidak jujur, itu diambil uangnya, umpamanya uangnya 10.000, uangnya 10.000 diambil, ditaruh di dalam saku. Terus sama Iqbal itu dibuat beli-beli cemilan atau jajan. Nah, Iqbal membeli cemilan tersebut atau beli jajan tersebut itu akan merasa bersalah, merasa ketakutan dan dihantui. Paham? Apa ada yang hadir? Mungkin agak baiknya pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini untuk dimulai dengan doa. Kepada teman-teman bisa mewakili. Belajar dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin saya selfie terlebih dahulu. Ahmad Delvin, Hadir. Ali Lurfon, Ella Lurifah, Ella Tusli Sarofa, Mila Mansul Maula, Muhammad Fitri, Muhammad Firman David, Hadir. Muhammad Nailul Khair, Hadir. Mustafi, Amir, Siti Fatimah, Vena Ibu Salitri, Iqbal Maulana, Hadir. Ismatul Hasanah, Wildatul Hasanah, Lauda, Rama, Ahmad Maulana Asdi,
amanah dan jujur. Nah, untuk materi yang sebelumnya itu tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana sebelum kita melanjuti materi amanah dan jujur, mungkin saya akan mengingat kembali tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa kemarin? Apa saja? Coba satu orang yang menyebutkan. Yalah. Taurat, Injil, Zabur. Coba Iqbal. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Ayo, coba dibuka bukunya kemarin. Nabi Isa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wildan, kita kalau Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, itu kita sebagai orang Muslim wajib beriman kepada kitab Allah dan wajib mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu memang ada. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi untuk selanjutnya, yaitu tentang sikap jujur dan amanah. Apa yang disebut amanah? Coba di dalam kehidupan sehari-hari, apa sikap amanah? Iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana sebelum kita melanjuti materi amanah dan jujur, mungkin saya akan mengingat kembali tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa kemarin? Apa saja? Coba satu orang yang menyebutkan. Yalah. Taurat, Injil, Zabur. Coba Iqbal. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Ayo, coba dibuka bukunya kemarin. Nabi Isa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wildan, kita kalau Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kitab-kitab
kita sebutkan tadi itu kita sebagai orang muslim wajib beriman kepada kitab Allah dan wajib mempercayai bahwa kitab Allah itu memang ada. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi untuk selanjutnya, yaitu tentang sikap jujur dan amanah. Apa yang disebut amanah? Coba di dalam kehidupan sehari-hari apa sikap amanah? Nah, amanah di sini, amanah adalah jika amanah ini berasal dari kata bahasa Arab amanatun yang berarti aman dan terang. Secara istilah amanah ini berarti pemenuhan hak seorang manusia kepada orang lain maupun kepada Allah. Nah, dari pengertian amanah secara istilah ini, amanah itu dibagi menjadi tiga. Ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada diri sendiri, ada amanah kepada orang lain atau manusia lain. Nah, apa contohnya amanah kepada Allah? Coba bisa menyebutkan amanah kepada Allah. Amanahnya kita kepada Allah apa? Nah, Allah itu memberikan amanah kepada kita seperti apa? Coba kita dengarkan begini. Allah itu yang menciptakan kita. Nah, apa tugas-tugasnya kita? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu diberi tugas kan? Apa tugasnya kita sebagai umatnya Allah? Menjauhi segala larangannya. Nah, salah satu contohnya kita diciptakan oleh Allah itu beribadah. Contoh ibadah, sholat yang 5 waktu. Nah, itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Itu yang dinamakan amanah. Amanah kita kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat. Apalagi membayar zakat jika mampu. Berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang sering meninggalkan sholat? Adakah yang meninggalkan sholat? Apakah ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Siapa? Kenapa? Bukan puasa. Nah, kalau unggur seperti sakit itu tapi digodok setelah hari raya. Sudah godok. Cepat diselesaikan godoknya. Nah, itu contoh dan amanahnya kita kepada Allah. Contoh amanah kita kepada orang lain apa? Contoh amanah kita, amanah dari orang lain atau amanah dari manusia. Jika kita diberi kepercayaan tidak berkhianat, itu amanah. Contoh lagi, kalau materi, jika kita berhutang,
kita sudah berjanji untuk membayar utang tersebut. Umpamanya saya meminjam uang kepada Iqbal. Iqbal, saya mau pinjam uang. Akan saya ganti minggu depan. Nah, jika saya itu beramanah, maka saya minggu depan akan. Nah, dan selanjutnya setelah kita membaca bentuk tematik, mari kita baca tentang mari bertafakur. Mari kita bertafakur. Kita awali dari seorang petugas kebersihan kereta rel listrik. Coba dimulai dari Siti Hatimah, halaman 61. Saya dibaca. Seorang petugas kebersihan kereta rel listrik KRL yang bernama Mujadi dan petugas pengawal KRL bernama Edi Salim tidak hanya membalikkan tapi benar-benar mengamankan uang dengan jumlah yang sangat besar. Pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.40, Mujadi bersama Edi Salim menentukan barang yang tertinggal di kereta yang akan tiba di stasiun Bogor. Barang itu berupa plastik yang dilapisi koran. Setelah diperiksa ternyata isinya uang. Bukan. Iqbal. Mujadi kemudian menyerahkan temannya itu kepada petugas pelayanan penumpang di stasiun Bogor bersama beberapa petugas lainnya. Mereka memeriksa lukisan tersebut. Ternyata isinya uang jumlah Rp500 juta. Petugas pelayanan penumpang kemudian memasukkan dan mengunduh dalam aplikasi laporan barang hilang di KRL. Tidak lama kemudian seorang pengguna KRL berinisial SP mendapatkan barang miliknya yang tertinggal di kereta. Dia melakukan verifikasi dan memastikan bahwa SP adalah pemilik barang tersebut. Petugas pelayanan penumpang pun mengembalikan barang temuan itu kepada pemiliknya. Terus Ilun. Bersama Edi Sandi juga mendapatkan asuransi jiwa senilai 500 juta dan beberapa hadiah lainnya. Nah, dari mari kita bertawakur dari cerita tersebut, apa yang kita bisa ambil? Dalam hikmah yang kita bisa ambil di dalam mari kita bertawakur. Amanah dan jujur. Amanah Dan jujur. Bagaimana sikap dari jujur di dalam cerita tersebut? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Dipercayai oleh orang lain. Dari kita orang yang jujur dapat dipercayai orang lain. Nah, dari cerita tersebut Mujadi seorang pegawai petugas kebersihan kereta rel, dia itu karena kejujurannya dia diangkat sebagai pegawai tetap di KRL dari karena kejujuran seorang. Coba dilanjutkan bacanya. Bismillah.
Nah, dari yang sudah dibacakan, jika kita berperilaku amanah tadi bagaimana? Berperilaku amanah dan jujur, kita hidup ke tenang dan akan diperoleh kehidupan yang bahagia maupun di dunia ataupun di akhirat. Coba Alif dibacakan di bawahnya. Terus kedua berikut Berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh dari orang yang berlaku amanah dan jujur. 1. Meningkatkan keimanan. 2. Terhindar dari sifat munafik. 3. Mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. 4. Memperoleh kebaikan dunia. 5. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, dari manfaat tersebut yang sudah dibacakan oleh Alif, apakah kita bersedia? Apakah kalian semua bersedia untuk bersifat amanah dan jujur? Coba Yuda baca firman-Nya. Amanah. Tunjuk ilun. Dua. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Terus Bella. Sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan tersusun akan berbagai situasi. Setelah itu barulah kepercayaan dari orang lain bisa didapatkan. Dari rangkuman tersebut berarti kita sudah selesai tentang selain mengerjakan tugas yang di halaman 76 di rumahnya, juga saya akan bertugas lagi. Buatlah suatu contoh yang relevan atau yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan sehari-hari, tentang sifat jujur dan amanah, dan juga kalian untuk teman-teman yang akan datang beli poster atau beli kertas karton dengan kertas warna untuk membuat poster tentang sifat amanah dan jujur. Mungkin dari contoh yang akan kalian ambil,
Mungkin masih ada yang belum paham sebelum kita mengakhiri bab materi ini. Ada? Sudah paham semua? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.